Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Shalom. Selamat pagi. Pada Sabtu pagi ini, kita akan mengikuti perenungan firman Tuhan di doa pagi online. Marilah kita bersama berdoa untuk minta pimpinan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena kasih Allah dalam Kristus Yesus yang kekal itu menolong memampukan kami untuk tetap terhubung di dalam relasi kepada Engkau. Khususnya pada pagi hari ini, kami sungguh dilayakkan, dikuduskan oleh Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu, untuk kami boleh dibangun, untuk kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, untuk kami melangkah di dalam kehidupan kami bersama kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang kekal itu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, yaitu Roma pasal 8, khususnya ayat 35, 38 sampai 39, dikatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 dalam bagian ini, kita sungguh melihat kalimat-kalimat yang hidup dan menarik dari seorang Rasul Paulus yang menyatakan keyakinan imannya bahwa tidak ada yang dapat melawan, menggugat, dan memisahkan orang percaya dari kasih Bapa, kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Justru karena Kristus sudah menghadapi kematian, lalu bangkit dan dipermuliakan, maka Kristus menjadi pembela kita di saat kita menghadapi berbagai penderitaan dan penganiayaan. Kita bisa baca ayat 34-36, yang memang harus dihadapi oleh setiap anak-anak Allah. Kristus hadir, ada bersama dan mendampingi kita. Jadi apapun yang terjadi pada kita dimanapun kita berada, kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah. Penderitaan tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah. Justru penderitaan menolong kita untuk mengisapkan diri kita dengan Kristus. Melalui penderitaan, kita justru akan semakin merasakan kasih-Nya. Di dalam ayat 37-39 mengajak kita juga melihat semua penderitaan itu dari sudut Kristus yang mengasihi kita. Sehingga kita diyakinkan bahwa baik maut maupun hidup, malaikat, pemerintah, kuasa-kuasa dan makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada unsur apapun dalam ciptaan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Hal ini merupakan suatu fakta permanen, tetap, dan kekal. Apapun yang boleh kita alami, entah langit runtuh atau bumi hancur, atau bom meledak, atau Tuhan datang kembali, Allah akan senantiasa mengasihi kita, dan kita akan masih menikmati kasih Allah yang kekal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, seperti halnya kita tidak akan pernah lebih dibenarkan baik di surga maupun di bumi, sebagai para orang yang mempercayai Kristus, demikian pun kita tidak akan lebih terjamin dijangkau oleh Allah sebagaimana adanya kita oleh kasih Allah yang berkuasa, berdaulat kini dan selamanya. Ketika orang percaya tergelincir ke dalam dosa, apakah itu membuat terpisah dari kasih Allah? Dalam arti mendasar jawabnya adalah tidak. Sebab orang percaya yang telah dibenarkan oleh iman telah diterima Allah selamanya ke dalam keluarga ilahi sebagai anugerah relasi Allah dengan anak-anak Allah. Jadi, jika orang percaya berdosa, orang percaya tidak terhenti dari menjadi anak Allah. Orang percaya yang berdosa hanya berperilaku sebagai anak Allah yang nakal dan bukan yang baik. Relasinya dengan Bapa di surga tidak hancur, tetapi terganggu, rusak sampai dosanya diakui, diampuni dan diperbaiki, diperbaharui relasinya. Anak-anak nakal kehilangan hal baik yang orang tua mereka rencanakan bagi mereka dan perlu didisiplin supaya mereka belajar taat menjadi anak-anak baik.
Demikian juga dengan anak-anak Allah. Tetapi orang percaya yang terhilang, yang karena salah sendiri mengalami kemalangan, tidak berhenti dari menjadi anak-anak Allah atau dari dikasihi oleh Allah. Penderitaan dapat menjadi pencobaan bagi seseorang yang tidak kuat imannya, sehingga ada yang meninggalkan Tuhan ketika dalam penderitaan. Bagi orang-orang pilihan Allah, kalau kita perhatikan ayat 30, penderitaan tidak mampu menutupi kasih Kristus. Kita bisa yakin teguh bahwa Kristus tetap mengasihi kita, ada tetap di pihak kita, meski sekilas situasi nampaknya tidak menguntungkan. Perhatikan berbagai bentuk dan tingkatan kuasa yang mungkin mengganggu hidup kita. Tak satu pun mampu membuat kita lepas dari kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, di tengah wabah pandemi COVID-19 telah membawa kita ke dalam pola hidup baru yang serba ketidakpastian, mengganggu hidup kita dalam krisis kesehatan global ini. Jika kita merasakan kecemasan, stres, dan kepanikan, sering membuat kita kelelahan mental serta tidak berdaya. Bahkan di saat pandemi ini, di mana kemungkinan tertular demikian ada, apakah kita mungkin tidak terkendali atau tidak terkontrol, sehingga iman pengharapan kasih kita kepada Allah di dalam kasih Kristus yang kekal menjadi kehilangan motivasi? Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kita sebagai orang percaya hendaknya tidak berputus asa atau berusaha lari dari tantangan pada saat pandemi ini. Tantangan kehidupan dengan berbagai penderitaan memang harus dihadapinya. Mungkin kadangkala penderitaan membuat kita beranggapan bahwa kita telah ditolak oleh Yesus. Akan tetapi, Rasul Paulus menyatakan dengan tegas bahwa tidak mungkin Kristus berbalik menolak kita atau Allah berbalik memusuhi kita. Kematian Kristus untuk kita merupakan bukti kasih yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Kasih-Nya melindungi kita dari berbagai bentuk kekuatan apapun yang berusaha menguasai dan mengalahkan kita. Kasih Allah yang begitu besar seharusnya membuat kita merasa aman dan pasti di dalam Kristus. Kita tidak meraih kemenangan kita, tetapi menikmati kemenangan yang telah Kristus ciptakan. Itu dalam kenyataan hidup kita saat demi saat. Kita bersyukur kepada Allah atas kepastian kasih Kristus yang tak dapat dikalahkan oleh kuasa apapun. Pertanyaan refleksi bagi kita, sudahkah kita sungguh memahami benar dasar keamanan Injil Kristus yang tak tergoyahkan dan berespon dengan menjadi anak Allah yang sungguh mengasihi, penuh syukur dalam keluarga Allah? Kasih Allah dalam Kristus Yesus menolong, memampukan kita menghadapi tantangan bahkan penderitaan. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita senantiasa juga dalam kesulitan dan duka. Terpujilah Allah dengan kasih kekalnya kepada kita sebagai orang percaya yang mempunyai relasi yang hidup, sehingga yang akan datang ataupun yang ada kini, yang di atas maupun yang di bawah, tidak dapat membatalkan janjinya, firman-Nya, atau memisahkan jiwa kita dari kasih kekalnya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus yang kekal, kita pada saat ini bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang penuh anugerah, kami sungguh bersyukur karena Allah di dalam Kristus Yesus yang telah membenarkan kami, yang telah menebus menyelamatkan kami dari dosa. Kristus yang telah mengasihi kami, yang menerima kami adanya. Kami sungguh bersyukur karena kami mempunyai relasi sebagai anak-anak Allah dalam keluarga Allah. Dan itu dimungkinkan karena iman, karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong kepada kami untuk mempunyai keyakinan, kepastian iman pengalaman kasih kami yang kekal itu, yang Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Bapa, biarlah pada saat ini Tuhan, kami terus berdoa untuk pribadi kami, untuk tetap kuat, untuk tetap kokoh, tangguh di dalam menghadapi situasi kondisi yang tidak pasti. Karena kasih Allah yang telah kami terima itu terus menopang kami untuk menghadapi situasi pergumulan hidup, baik yang pada saat ini kami alami. Tuhan, Engkau akan menolong kami membuka setiap jalan di mana kami membutuhkan akan pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam masalah pribadi kami, keluarga kami. Engkau mau campur tangan di dalam pergumulan rumah tangga kami, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, maupun anak-anak antara kakak kandung dengan adik kandung. Bapa, kami menyerahkan setiap pergumulan keluarga kami untuk senantiasa dikuatkan, dipelihara di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan yang memampukan kami untuk dapat menghadapi melewati situasi kondisi yang tidak pasti, khususnya di tengah pandemik ini. Sehingga di tengah-tengah usaha, pekerjaan, studi, sekolah yang dijalani oleh anak-anak kami juga, Tuhan yang berkati, khususnya memasuki tahun ajaran yang baru. Bapa, kami sungguh menyerahkan juga untuk gerejamu Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi ini, khususnya untuk persiapan, untuk kebaktian offline, Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana untuk di dalam persiapannya, langkah-langkahnya, dan dukungan kedisiplinan di jemaat simpatisan juga pada saat kebaktian offline itu akan dilaksanakan. Kami menyerahkan Tuhan setiap pergumulan yang ada, khususnya di jemaat yang di simpatisan, yang Tuhan lebih mengenal, lebih mengetahui, lebih mengasihi. Tuhan campur tangan, khususnya di dalam mereka-mereka yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Bapa, Engkau mau jamah, sembuhkan, pulihkan kesehatannya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga kehidupan jemaat-Mu. Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera untuk menghadapi situasi kondisi yang tidak terkendali ini. Biarlah kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang kekal itu akan menguatkan, meneguhkan untuk kami semua, kehidupan jemaat simpatisan, untuk dapat menghadapi, melewati masa-masa yang sulit ini. Terima kasih ya Bapa. Kami terus berdoa, kami menyerahkan hidup kami di dalam iman pengalaman kasih kami hanya kepada Kristus Yesus yang sungguh telah mengasihi kami terlebih dahulu dan membuat kami tenang, aman, dan pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.